Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi di hari Jumat 18 November 2022 ini. Mari kita akan sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima nasihat firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul, Waspadai Setiap Taktik Iblis. Bacaan firman Tuhan diambil dari Surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Yang akan kita baca sekarang adalah Injil Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyinya. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, menjadi orang yang mengalami mujizat Tuhan yang diberikan secara ajaib, pastilah merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi orang itu. Lazarus, saudara Marta dan Maria, merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan secara supranatural. Hal ini bukan hanya mendatangkan kebahagiaan bagi Lazarus sendiri, tetapi Marta dan Maria juga berbahagia bersama dengan banyak orang lainnya. Namun, tidak semua orang berbahagia atas apa yang telah dialami Lazarus. Misalnya seperti kita baca tadi, imam-imam kepala yang justru merasa sangat terganggu dan marah. Lazarus dianggap sebagai racun di tengah-tengah mereka yang menyebabkan banyak orang dari golongan mereka yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jika awalnya mereka hanya berniat membunuh Tuhan Yesus, kini mereka juga berencana membunuh orang yang dibangkitkannya, yaitu Lazarus. Karena Lazarus adalah bukti nyata dari kebesaran dan keajaiban Tuhan, yang tanpa harus berkhotbah dengan berapi-api pun akan membuat orang dengan sendirinya takjub serta percaya kepadanya. Sampai saat ini pun iblis sedang berusaha untuk menghancurkan bukti-bukti dari keagungan Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan yang secara spektakuler dialami oleh anak-anak Tuhan oleh iblis dibuat menjadi biasa saja di mata dunia. Mujizat yang dilakukan Tuhan secara supranatural selalu dicari sisi kelemahannya, dan si iblis memakai manusia untuk terus berusaha menyamai apa yang Tuhan lakukan. Dengan demikian, mereka mematikan pandangan bahwa apa yang dialami itu karena kuasa Tuhan. Itu hanya kejadian biasa atau memang secara kebetulan terjadi. Bahkan kita dapat melihat bagaimana manusia mencoba membuat cloning untuk membuktikan bahwa penciptaan manusia tidak hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja. Saudara-saudara, apa yang kita kagumi sebagai mujizat Tuhan justru sedang berusaha dihancurkan atau diimbangi dengan melakukan hal yang sama. Seperti apa yang terjadi ketika tulah turun atas bangsa Mesir, para ahli nujum Mesir berusaha menyamai tulah itu dengan kekuatan sihir mereka. Hati manusia tidak hanya dirayu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini saja, tetapi juga dengan menggunakan rasio untuk membuat mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Serangan iblis dengan menggunakan rasio ini semakin gencar dilakukan di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bisa melihat sekarang ini apa saja yang manusia lakukan yang seakan-akan, dan mereka berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka juga bisa melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Oleh karena itu, bagi kita yang telah merasakan dan menjadi saksi atas perbuatan Tuhan yang dilakukan secara ajaib,
marilah kita tetap menjaga kesetiaan kita untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Berserah penuh kepadanya, sebab ketika banyak orang memuji Tuhan karena melihat karyanya dalam hidup kita, bukan tidak mungkin iblis sedang berusaha menghancurkan kita. Iblis sangat benci melihat Tuhan dipuja, dipuji, disembah, sehingga setiap hal yang membuat manusia memuji dan menyembah Tuhan akan dihancurkannya. Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara-saudara, itu sebabnya iman kita janganlah iman musiman, tetapi iman sejati yang timbul karena kita mengasihi Tuhan, sehingga kita sangat percaya kepada Dia, sebab kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Iman yang teguh itulah yang akan melindungi kita dari serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan itu, sehingga kita dapat berdiri teguh sampai akhirnya kita menghadap Tuhan dalam keadaan yang tetap berada di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur dan kami sungguh mengagungkan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang meneguhkan hati kami agar kami dapat tetap bertahan dalam melawan segala godaan serangan yang akan mengaburkan kesaksian hidup kami tentang keajaiban-Mu. Kami mau menggunakan perisai iman supaya kami dapat melawan segala tipu daya iblis, dan panah api dari iblis tidak akan menembus kehidupan kami, sebab Engkaulah yang menaungi kami, dan iman kepada Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kami itulah senjata yang menghancurkan dan mematahkan setiap serangan iblis. Terima kasih Bapa, karena Engkau melindungi kami di dalam kuat kuasa-Mu yang tidak bisa dilawan oleh kuasa apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur dengan iman bahwa doa yang kami naikkan kepada Tuhan, Engkau dengar dan Engkau jawab. Kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap waspada dan pergunakan selengkap senjata Allah, maka kita akan tetap teguh berdiri sampai Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Amin.